kita bersyukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas nikmat dan karunia kita kesempatan menghadiri kajian di sini. Mudah-mudahan ini adalah wasilah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencurahkan rahmat kepada kita masing-masing. Salawat dan salam yang mudah senantiasa dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan juga sampai kepada kita semua semoga yang senantiasa berupaya mencontoh segala suri saudara, kita mau baca ya, santai semuanya dari timur semua adalah Jogja. Jadi kita Inaga ini Cikri itu. Cikri. Oh, masih orang Jogja. Orang Jogja juga. Jadi kan Cikri ya. Thanks ya. Jogja juga. Jangan-jangan 50% itu masih Jogja sih. Salah. Terus maksudnya ya kan di kebanyakan semester berapa nih? Semester berapa? Campur-campur. Di ayat di dalam Al-Quran tentang doa itu yang kita kenal itu yang sangat familiar. Itu di tengah-tengah surat ayat puasa. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menerangkan tentang puasa, kewajiban berpuasa, ketiba itu siang, ketiba itu kemudian Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Setelah itu baru wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Paliyastatibi walidulbi. Itu ayat yang menjadi landasan gitu ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menyenangi hamba-Nya berdoa. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengatakan ini ini sangat dekat. Kalau melihat judul kajian ini, doa yang dikabul ya, bagaimana doa yang dikabul? Saya melihat di ayat itu juga sudah terjawab. Gitu. Fastajibuli wal yu'minu bi. Jadi dengan ungkapan itu saja sudah. Jadi itulah syaratnya sebenarnya, syarat dikabulkannya doa. Cuman memang kadang-kala kita berpikir bahwa yang dikabul doa itu adalah kalau manakala sesuai dengan permintaan kita, gitu ya. Padahal mungkin dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang kita harapkan itu sebenarnya di luar kemampuan kita atau tidak cocok mungkin dengan kita, sehingga Allah memberikan yang lain. Itulah barangkali salah satu kunci kenapa kita harus percaya adanya takdir itu. Selain kita berdoa, kemudian diperintahkan juga untuk menyempurnakan doa itu dengan upaya, yaitu kemudian disebut dengan tawakal itu. Tapi pada ujungnya
Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengunci semuanya. Nah, Wahbah al-Juhayni itu memberikan definisi tentang doa itu adalah as-su'alu bitolab dafki nafkin wa dafkin wa mungkin wa fi dafki ibadah. Jadi aktivitas seseorang untuk meminta kemanfaatan atau menolak kemudaratan. Kemudian dan hakikatnya apa yang dilakukan itu baik meminta kemanfaatan atau menolak kemudaratan itu hakikatnya adalah termasuk ibadah. Jadi itulah disebut doa menurut Wahbah al-Juhayni. Sehingga karenanya kalau dari definisi itu yang disebut doa itu mesti ada komunikasi, kemudian ada isi pesan yang disampaikan, kemudian ya tadi itu syarat-syaratnya itu paling dilindungi misalkan dari tidak berdai, kalau dia sudah diberi, kalau dia dilindungi, kan? Selesai. Jadi pertama ada komunikasi, ya kemudian ada isi pesan, ya, kemudian yang ketiga bahwa itu menjadi ibadah dengan kata-kata wajib dilindungi, elemen yang melimpahkan. Jadi pada prinsipnya yaitu dalam pokok doa itu terdiri daripada 3 unsur itu, ada komunikasi, ada isi pesan, dan kemudian bernilai ibadah yang dapat Allah. Di antara beberapa kepentingan prinsip doa itu tentu saja yang utama adalah kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah memerintahkannya. Kemudian cermin penghambaan diri di hadapan kepada Allah Subhanahu atau diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah amalan para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah SAW. Saudara-saudara, Rasulullah itu menurut Imam Muslim dalam hadisnya itu minimal 70 kali beliau beristighfar dalam sehari. Dalam hadis yang lain ada yang menyebutkan 100 kali minimal beliau mengucapkan istighfar. Kemudian sampai dalam Al-Quran itu kita banyak menemukan contoh-contoh doa dari para nabi, ya. Doa Nabi Adam misalkan itu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah contoh bahwa Nabi Adam saja itu berdoa. Beliau beristighfar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengakui dirinya salah, mengakui dirinya sebagai yang sulit kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah cuma sekali, ya. Misalnya ketika beliau mendekati pohon khuldi itu, ya, dalam kisah itu, dan yang mendekati juga adalah ibunya Siti Hawa, kan? Dalam Al-Baqarah 35 itu kan bahasanya wala taqrabah hadhihi sajaratan. Kamu jangan mendekati ke pohon ini. Kemudian pasal syaitan, kemudian setan menggoda keduanya. Pak akhrajahuma mimma kana fi, kemudian Allah mengeluarkannya dari kenikmatan surga. Nah, setelah itu kemudian Nabi Adam alaihissalam itu terus melanjutkan doa-doa tadi. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna. Sepanjang masa beliau masih. Jadi yang namanya doa itu adalah amalan baik.
kemudian menghindarkan sikap sombong dan takabur terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya bahwa ketika kita tidak berdoa, ya, itu berarti kita sedang menunjukkan kesombongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kabur. Menumbuhkan harapan dan motivasi, tentu saja karena memang yang kita pinta adalah Allah, gitu kan? Yang kita pinta itu karena yang kita pinta itu adalah Allah. Allah itu memiliki segala kesempurnaan, maka kita berharap, gitu ya, menumbuhkan harapan, menumbuhkan motivasi bahwa apa yang menjadi cita-cita itu, insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kemudian menanamkan kesabaran dan sikap tawadu, menghindarkan diri dari ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu. Sumbernya sendiri, sumber doanya sendiri seperti saya tadi, ada yang memang dicontohkan oleh para nabi dan itu bisa juga kita lakukan, bisa kita ambil dengan para nabi dan para rasul itu. Seperti ada doa Nabi Adam tadi, ada doa Nabi Sulaiman, kan, ada doa Nabi Musa, gitu kan, ada doa Nabi Yusuf, gitu kan. Nah itu semua bisa menjadi referensi bagi kita semua, gitu kan. Mungkin tergantung dengan materi isi pesan yang ingin kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau berkenaan dengan sesuatu yang ternyata mirip-mirip dengan kejadian di zaman Nabi Adam, gitu kan, ya doalah seperti Nabi Adam alaihissalam. Kalau memang mirip-mirip materi atau kejadiannya itu seperti yang menimpa Nabi Yusuf alaihissalam, berdoalah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian juga sumber doa itu ada juga yang berupa sunnah Nabi, ya. Semacam masuk WC, gitu kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Tidak ada dalam Al-Quran dan para nabi yang lain tidak pernah melakukan itu, tapi itu dilakukan oleh Rasulullah, ya. Itu adalah sunnah Rasul. Kalau mau tidur doanya seperti ini. Ya, kalau tidur doanya seperti itu. Nah, selain Al-Quran, sunnah Rasul, tentu saja juga adalah istihad kita. Kan istihad kita boleh saja kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus membawa ayat Al-Quran, tanpa harus membawa apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah, tapi sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Yang dimaksud dengan pernyataan seseorang. Ini sumber doa. Kemudian dengan persyaratan tadi, maka muncul dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala tadi dalam surat Al-Baqarah itu, maka muncul persyaratan tadi. Yang pertama bahwa kita harus meyakini bahwa Allah itu berkuasa untuk mendengar dan mengabulkan setiap doa, ya. Kedua, doa itu harus diucapkan dengan kata-kata. Jadi tidak bisa kita berdoa hanya sekedar terucap, hanya tersirat dalam hati. Ada Allah Maha mengetahui, gitu kan? Kemudian cukup saja dengan mengandalkan hati, gitu kan? Tapi doa itu memang harus terucap, gitu. Sampai Rasulullah SAW itu untuk menunjukkan bahwa begitu pentingnya doa itu harus diucapkan, gitu kan? Dalam hal-hal tertentu Rasulullah itu semacam demonstrasi, gitu kan, berdoanya itu. Ketika misalkan salat istisqa, meminta hujan, itu kan isinya memohonkan agar Allah SWT cepat menurunkan hujan. Nah, itu kan doa.
Nah, selain sekedar berdoa, itu diawali dengan sholat. Setelah selain sholat, juga kemudian berdoanya sambil berdiri Rasulullah itu. Diaminkan oleh seluruh masyarakat yang ada di hadapannya. Dan doanya juga keras, gitu kan, sambil mengendahkan tangan. Itu menunjukkan bahwa memang doa itu harus terucap, gitu ya. Tidak cukup kalau maha tahu, gitu kan, maha tahu. Berarti nggak usah sunat, enggak ya. Jadi pokoknya kalau udah tersirat dalam hati, nah itu berarti doa berlalu udah. Jadi yang mau harus terucap, gitu ya. Yang mulia harus terucap. Yang ketiga, doa itu juga harus diiringi dengan usaha. Itulah yang disebut dengan tawakal. Rasulullah itu pernah kedatangan seorang Badui. Seorang Badui itu orang yang dari pedalaman lah, begitu ya. Ceritanya Rasul itu di kota, gitu kan. Ada orang yang dari pedalaman mengunjungi Rasulullah. Kemudian menyambut kedatangan seorang Badui itu. Biasalah ditanya, pakai apa kesini? Kan jauh. Yang menjawab, saya pakai unta ya Rasulullah. Dan bertanya lagi sama Rasulullah, di mana sekarang untanya? Saya sudah tawakal saja kepada Allah. Ya, artinya dia menggelantarkan begitu saja untanya. Kata Rasulullah, itu bukan tawakal. Yang namanya tawakal itu adalah engkau menambahkan dulu si unta itu. Jadi diikat dulu si unta. Lalu kemudian engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang disebut dengan tawakal. Jadi memang harus seiring antara apa yang kita ucapkan dengan usaha. Jadi syarat berdoa seperti itu. Kan harus yakin bahwa Allah itu akan mengabulkan. Kemudian yang kedua ada bahasa yang diucapkan. Jangan sampai ketika kita berdoa tapi kita itu tidak yakin, gitu ya. Sejak itu juga sudah tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, sampai menangis gitu kan, kita tuh berdoa. Tapi bertanya dalam masa iya sih, gitu ya. Orang kecil seperti saya dari desa tidak punya apa-apa, tapi yang itu lahir jadi presiden, gitu kan. Saya itu ingin jadi presiden, gitu kan. Kemudian muncul keraguan dalam dirinya. Tidak mungkin dengan latar belakang saya seperti ini saya akan menjadi presiden, kan? Tapi ini dalam doanya dia ingin menjadi presiden. Itu sudah berarti dia sudah tidak meyakini bahwa Allah itu berkuasa atas apa yang kita punya. Yang selanjutnya tentang etika berdoa. Ya, karena tadi ada keharusan bahwa itu adalah merupakan bagian daripada ibadah. Kemudian yang kedua ada keharusan bahwa kita berdoa itu juga ada keharusan untuk yakin bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Maka tentu saja ya etika yang pertama dari berdoa itu kita juga harus ikhlas. Kemudian yang kedua beriktibar kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kalau berdoa seperti ini. Nah, coba kita juga berlaku seperti itu. Contoh misalkan berdoa sambil menghadap ke kiblat, gitu kan? Kemudian diawali dengan menyampaikan terlebih dahulu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau saudara-saudara lihat anak kecil gitu ya,
meminta kepada bantuannya itu biasanya diawali dengan rengeka, ya, rengeka, kemudian menyampaikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama begitu, ketika kita bukan artinya Allah ingin dipuji, gitu ya, tapi Allah itu adalah pemilik segala pujian. Alhamdulillah, alhamdulillah itu pujian, lillah itu kepunyaan Allah semata. Jadi bukan kita memberikan pujian kepada Allah, dan Allah tidak butuh dengan pujian kita. Allah tidak berharap pujian kita, tetapi memang Allah itu pemilik segala puji. Nah, kemudian ini yang dilakukan oleh Rasulullah, ya, menghadap kiblat, kemudian diawali dengan menyampaikan pujian, kemudian diikuti dengan beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita juga bisa ditambahkan dengan berselawat kepada Rasulullah SAW. Nah, barulah kemudian menyampaikan doa itu. Gitu. Apalagi kalau ketika menyampaikan doa itu, kita juga menyebut nama Allah itu tidak hanya sekedar menyebut namanya Allah saja, begitu. Tetapi juga kita sebut Asmaul Husna-nya. Itu walillahi asmaul husna fad'uhu biha, gitu ya. Jadi Allah itu pemilik asmaul husna. Fad'uhu biha, maka berdoalah kamu sekalian dengan asmaul husna ini. Jadi kalau saudara-saudara meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, panggillah Allah itu dengan Al-Ghafar, Al-Afu. Kalau saudara-saudara menginginkan katakanlah mungkin ke derajat atau pangkat atau kedudukan dan lain-lain, gitu ya, peluang, kemudian kesempatan untuk berkarir, gitu kan, maka panggillah Allah itu dengan Al-Aziz yang perkasa. Kalau Anda meminta kelaparan rezeki, panggillah Allah itu dengan Ya Razzaq. Jadi tidak hanya Ya Allah, Ya Rabbana, tapi kita juga menselinginya dengan Ya Razzaq, Ya Aziz, Ya Ghaffar. Jadi panggillah Allah itu dengan Asmaul Husna yang sesuai dengan apa yang kita miliki. Kemudian bersuara lirih, ya. Bersuara lirih itu tidak bersuara keras, ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak perlu mengeraskan suara kita. Allah itu kan maha mendengar, dan ketika kita menyampaikan pasti Allah mendengar sekalipun tidak harus berteriak. Yang selanjutnya bersungguh-sungguh, gitu kan? Bersungguh-sungguh dengan mengulang-ulang doa. Jadi saudara-saudara, Rasulullah SAW itu menyatakan al-ajalatu minasyaitan. Ketergesaan itu adalah bagian daripada syaitan. Jadi kalau saudara-saudara berdoa juga tergesa-gesa, baru satu atau dua kali berdoa, kemudian ternyata merasa tidak dikabulkan, itu termasuk kepada tergesa-gesa. Gitu ya. Jadi merasa tergesa-gesa, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru satu atau dua kali berdoa dengan materi yang sama, gitu kan? Itu bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sayang kepada kita. Gitu. Saya analogikan begini. Kalau saudara-saudara sedang di kampus atau sedang di kosan, ya, sedang baca buku, dan ada yang ngamen. Ngamennya tuh laki-laki tinggi gede, gitu ya, kemudian kumisnya juga besar, ini si komo lewat, gitu kan. Saudara-saudara ngasih uang 500 perak. Kan bagi dia itu, bagi si pengamen itu
itu kan merasa bahwa keinginannya, permintaannya sudah dikabulkan, ya. Tetapi kalau yang nyanyinya pakai sirkia, yang namanya sirkia gitu kan, anak-anak cicing di sedang duduk di kosan, pakai sirkia yang ngamen, atau si Ariel yang ngamen, gitu kan. Saya yakin saudara-saudara tidak akan memanggil uang recehan di ratus rupiah, gitu kan. Bahkan mungkin satu lagu sudah selesai, saudara-saudara akan minta lagi kan, satu lagu lagi lah, gitu ya. Lagu kedua sudah selesai, mungkin akan minta lagi lagu ketiga, gitu kan. Lagu keempat, lagu kelima, dan lain-lain. Bukan tidak mungkin Allah juga begitu. Ketika saudara-saudara berdoa berulang-ulang, kemudian merasa menurut Anda itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tidak mungkin itu adalah justru bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada Anda. Beda tadi ketika yang pertama Anda mau 500 rupiah, kemudian memberikan, gitu kan? Saya yakin dalam di balik udangnya adalah busirnya, biar cepat pulang, gitu, biar cepat selesai, gitu kan? Biar cepat pergi, gitu kan? Tapi kalau yang nyanyinya tadi si Ariel, si Patin, gitu kan? Kita senang, bahkan kita minta lagunya, gitu. Bukan tidak mungkin alatnya seperti itu. Ketika saudara-saudara memohon dengan sungguh-sungguh bahwa saudara-saudara itu rajin beribadah dan lain-lain, gitu kan? Kalau dikabulkan saat itu dengan materi yang mungkin sebagaimana yang Anda minta dalam doa itu, gitu kan? Allah itu Maha mengetahui. Gitu kan? Mungkin dengan dikabulkannya doa itu justru Anda itu akan berubah. Nah, karenanya Allah menjaganya. Bukan tidak mungkin Allah itu menjaga. Memang saudara-saudara itu ya, kita juga mengenal ada waktu dan tempat-tempat berdoa, ya. Waktu, tempat, ada bahkan orang, ya, yang di dalam keterangan hadis itu termasuk kepada ijabah. Seperti misalkan kapan waktu ijabah doa? Yang pertama tentu saja adalah di sepertiga malam, ya. Di sepertiga akhir malam. Dalam sebuah hadis kursi itu Rasulullah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui Rasulullah karena selalu Inna Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu akan turun ila samai dunia, ke langit dunia itu setiap malam, ya. Setiap malam di sepertiga akhir malam. Untuk apa? Untuk mendengar dan untuk mendengar rintihan-rintihan umatnya. Bahkan kalau itu terjadi, dalam hal itu disebutkan 3 ungkapan. Barang siapa yang bertanya kepadaku, aku akan segera menjawabnya. Barang siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan segera mengabulkannya. Dan barang siapa yang meminta permohonan maaf dan maka seperti akhir seperti apa? Dalam Abdullah bin Salam itu seorang intelektual Yahudi pernah mengatakan ketika beliau beberapa saat sebelum beliau masuk Islam bersahadat, itu ada kenangan manis dalam kenangan beliau.
diungkapkan dalam sebuah hadis bahwa ketika saya melihat untuk yang pertama kalinya wajah Rasulullah SAW, aku yakin bahwa wajah seperti ini adalah wajah yang tidak pernah berbisa. Itu kata Abdullah bin Salam. Kemudian telinganya beliau menyaksikan ada satu kalimat yang sampai akhir hayatnya senantiasa terngiang-ngiang dalam telinganya. Dan itu adalah kalimat pertama yang didengar oleh telinganya yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Ucapan itu adalah Hafsus salam, wa'in ta'am, wasirul arham, wasofru bil-laili wa-nasiniyah. Jadi intinya ada 4 hal yang itu akan menjamin seseorang masuk surga atau mendapat kenikmatan surga. Yang pertama adalah menyimpangkan salam, kemudian yang kedua peduli kepada sesama, kemudian yang ketiga membangun kasih sayang, gitu ya. Dan yang keempat itu adalah wasollu bil lail, salatlah di tengah malam atau di malam-malam hari. Wan nasin yang ketika lazimnya orang sedang tidur dingin. Kemudian yang kedua, waktu yang Ustaz kedua itu adalah di antara 2 azan. Maksudnya antara azan dan qomat, gitu ya kan? Setelah azan menunggu sholat juga ada jeda waktu. Nah, itu juga termasuk waktu ijabah. Kemudian di hari Jumat, hari Jumat itu cuma tidak dipastikan di sini waktunya, apakah ketika Jumatan atau pagi hari di Jumat hari di Jumatan atau ketika berkhutbah atau kalau itu tidak dijelaskan. Kemudian sudah sholat fardu, ya. Jadi selesai sholat fardu itu juga termasuk pada waktu-waktu ijabah. Yang selanjutnya ketika sedang bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah SAW menyatakan di antara yang paling dekat antara hambaku dengan aku adalah ketika hambaku bersujud. Ini saya baca saja ya, biar nanti kita lebih banyak dialognya. Kemudian tempat berdoa itu hampir keseluruhan berada di tanah suci, gitu ya. Yang pertama Multazam itu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian di belakang Maqam Ibrahim masih di area Tawaf, gitu ya. Kemudian Hijr Ismail itu kalau ada Ka'bah ke daerah dunia, nah itu disebut dengan Hijr Ismail. Kemudian pada Arafah, tentu saja pada Arafah adalah ketika haji berlangsung. Pada Arafah di hari Arafah, ya. Dan kemudian di Raudhah itu kata Rasulullah SAW adalah ma baina baiti wa minbari, di antara bekas rumahku dan bekas mimbarku, itu adalah Raudhah. Tentu saja adanya di Masjid Nabawi. Nah, kemudian mengenai siapa saja orang yang mustajab doa, ini dalam beberapa hadis yang saya jumpai ada 6 orang yang dipastikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang ini kalau berdoa insya Allah dijawab. Yang pertama adalah orang dalam keadaan zalimi, jadi orang yang terzalimi. Nah, itu insya Allah Allah akan sangat memperhatikan dan mengabulkan doa. Kemudian orang yang sedang bepergian, musafir, tentu saja bepergian dalam rangka ibadah, dalam rangka untuk kebaikan, bukan dalam rangka untuk maksiat. Kenapa orang yang bepergian itu
akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala karena susahnya orang yang bepergian itu tidak jauh berbeda dengan orang yang terzalimi. Coba saja kalau saudara-saudara misalkan bepergian kemana gitu ya, jauh dari orang tua, apalagi misalkan katakanlah ke negeri kafir, gitu kan sulit untuk mencari makanan halal, kita sulit untuk mencari musola, kita sulit juga teringat dengan suasana di tanah air dan lain-lain. Karenanya Rasulullah menyatakan as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu, musafir itu adalah bagian daripada kesusahan-kesusahan. Nah, karena dilingkupi dengan kesusahan-kesusahan itulah, maka itulah yang mungkin mendatangkan sebab dikabulkannya. Kemudian yang ketiga, orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Jadi orang tua mendoakan anaknya dan anaknya mendoakan kepada orang tua. Itu banyak hadisnya. Kemudian orang yang sedang sahur berpuasa sampai berbuka. Jadi di bulan-bulan Ramadan kita juga sering mendapatkan sirangan-sirangan rohani. Bahkan termasuk itu ternyata ayat doa itu berada di tengah-tengah ayat sahur, begitu. Ya. Kemudian yang kelima, pemimpin yang adil. Kenapa pemimpin yang adil itu dijawab doa? Secara logika, kalau pemimpin yang adil, apapun yang dikehendakinya itu adalah dalam rangka untuk kesejahteraan yang dipimpinnya, ya kan? Sehingga karenanya sangat logis kalau Allah menjanjikan pemimpin yang adil itu akan dijawab. Nah, yang terakhir ini yang luar biasa. Orang berdoa untuk seseorang, gitu ya. Tetapi orang yang didoakan itu tidak tahu. Misalkan saya mendoakan Wawan, gitu ya, di mana, gitu kan? Wawan sendiri tidak tahu bahwa saya mendoakan Wawan. Itulah 6 doa yang 6 orang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan dijawab. Nah, terakhir saudara-saudara, Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Rasulullah SAW itu memberikan informasi kepada kita semua, gitu ya, bahwa setiap doa yang kita lantunkan itu dipastikan tidak akan sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia, gitu ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lil mu'min itu min du'aihi ala farafin. Jadi Allah akan menjawab setiap doa orang mukmin itu dengan 3 alternatif. Alternatif yang pertama adalah imma ayyudahhiro lahu, gitu ya. Itu akan dijadikannya doa itu sebagai tabungan kebaikan dia, tabungan kebaikan dia. Jadi seperti kita berbuat baik kepada orang lain, menyantuni, bersedekah dan lain-lain. Wa imma ayyu'ajjala lahu. Kemudian yang kedua, alternatif yang kedua dari doa yang kita lantunkan itu, Allah memberikan alternatif yang kedua akan segera menyantuni, mengijabah kehendak atau keinginan kita. Kalau kita berdoa ingin A, gitu kan, maka Allah langsung menjawabnya dengan A. Nah, itulah wa imma ayyu'ajjala lahu. Nah, yang terakhir, yang ketiga adalah wa imma ayyudfa'anul bala yuridu ayyusin. Jadi Allah akan menjadikan doa itu
sebagai benteng gitu ya dari berbagai keburukan yang kemungkinan akan menimpa kepada diri. Nah, jadi itulah tiga alternatif jawaban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang berdoa. Jadi insya Allah kita berdoa itu tidak ada yang sia-sia. Ya. Apakah itu dijadikan tabungan kebaikan? Apakah Allah akan ijabah langsung sesuai dengan keinginan? Atau mungkin Allah akan menjadikannya sebagai benteng dari musibah-musibah, keburukan-keburukan yang mungkin akan menimpa. Nah, itulah saya kira saudara-saudara tentang doa ya. Jadi ini hanya sekedar membawa saja. Silakan nanti kita selesai kalau dilanjutkan dengan berdialog. Ya, terima kasih Ustaz. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Didi, ada beberapa kriteria orang yang dijabai doanya. Misalkan seperti orang yang dizalimi, orang yang sedang bepergian, orang tua kepada anak, dan juga sebaliknya orang yang berpuasa, pemimpin yang adil, dan juga mendoakan orang lain yang orang lain itu sendiri tidak tahu kalau kita sedang mendoakannya. Dan juga ada juga tempat-tempat yang doanya dijabai oleh Allah, misalnya seperti di Multazam, Arafah atau Raudhah. Dan juga ada waktu juga saat-saat doa kita dijabai, misalnya sepertiga malam antara azan dan qomat pada hari Jumat, dan juga saat kita bersujud. Itu beberapa isi sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin sekarang kita buka forum diskusi dari teman-teman sekalian. Mungkin yang ada mau dipertanyakan kepada Ustaz Didi bisa langsung dipertanyakan. Silakan. Saya diterima. Oh ya, Mas Andri, silakan. Pak Studi tadi sudah dijelaskan beberapa tentang doa. Ada juga yang saya dapat. Doa itu orang yang berdiri berdoa kepada yang duduk. Orang yang berjalan berdoa kepada yang berdiri. Orang yang berdiri berdoa kepada yang duduk. Dan sebagainya. Orang yang muda berdoa kepada yang tua. Tidak dijelaskan orang yang duduk apakah dia berdoa sama yang berdiri. Tidak cukup sampai situ saja. Artinya kepada-kepadanya seperti itu. Nah, itu salah satu statement. Terus statement lainnya ada juga yang doa untuk misalnya ruangan yang kosong. Kan kalau misalnya kita masuk rumah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau misalnya kita yakin bahwa rumah itu kosong, mungkin karena rumah kita sendiri jadi kita tahu kosong gitu kan. Bacanya beda lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ada juga doa-doa yang kepada hewan. Katanya seperti itu juga, tapi saya belum dapat bunyinya seperti apa. Tapi yang saya dengar adalah sama. Bacanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kepada hewan. Ada juga doa-doa kepada jin misalnya. Kalau kepada jin itu untuk membinasakan jin biasanya. Tapi di antara doa-doa membinasakan jin itu ada yang mendoakan tentang jin itu sendiri. Bagaimana hukumnya itu? Ada juga doa yang kepada yang meninggal gitu. Assalamualaikum ya Allah kubur gitu. Atau doa lainnya dia di luar itu doa untuk orang-orang seperti itu. Ya itu pertanyaan saya sebenarnya doa-doa itu di pandangan kita itu seperti apa? Apakah memang berfungsi ataukah ya hanya iringan? Itu pertanyaan pertama. Hanya pertanyaan pertama. Terus yang kedua yang ingin saya tanyakan, saya pernah ditanyakan sama orang yang Kristiani, kenapa doa makan ini kan saya makan sama mereka yang tidak makan sendiri. Terus teman-teman ini doanya macam-macam gitu, beda-beda gitu.
Gimana Muslim itu sama semua. Kalau bagaimana kita hadir bagaimana bagian ada benar. Satu. kalau Kristen kita Kalau Kristen kita beda tergantung dia mau doa atas kenikmatan apa gitu. Terus kita berbincang di situ. Kenapa kalian seperti itu? Ya saya mengikuti Rasul. Rasul mencontohkan seperti itu. Tapi benar juga teman saya ada tambahan harus untuk kenikmatan kita. Tapi kalau saya tambahkan nanti jadinya apa? Beda sendiri. Saya beda sendiri. ya, Itu saya kira Ustaz. ya pertanyaan sama. Terima kasih. Mengenai tadi ya yang apa ya Doa untuk siapa? siapa ada yang sekarang kecil, ada yang besar gitu ya. Yang saya tahu itu adalah salam. Memang mengucapkan salam. Memang salam itu adalah doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya itu adalah semoga keselamatan, rahmat dan berkah untuk kamu. Nah, Allah Rasulullah SAW itu memerintahkan kepada kita semua. Hakul muslim ala muslim itu haknya muslim kepada muslim itu ada 6 menurut Bukhari ya. Menurut muslim ada 5 ya, dan itu sama-sama sebenarnya dari Rasulullah. Nah, yang pertama itu adalah bila itu assalim alaih. Apabila kamu bertemu maka ucapkanlah salam. Yang tadi itu salam itu adalah istilah dalam doa itu. Nah, lebih rincinya lagi Rasul itu memerintahkan menganjurkan rinciannya adalah as-saghir ilal kabir, yang lebih kecil yang sewajarnya mengucapkan doa terlebih dahulu, menyampaikan salam terlebih dahulu kepada yang lebih besar. Orang yang sedang berjalan, yang sedang lewat, seyogianya menyampaikan salam kepada orang-orang yang sedang duduk, gitu kan. Seperti misalkan saudara-saudara dari kampus nih melewati gang, gitu ya. Nah di gang itu biasanya suka ada yang pemuda-pemuda yang nongkrong, gitu. Nah yang punya anjuran dari Rasulullah itu adalah kita yang menyampaikan salam yang dia berjalan. Gitu. Al-masyi ilal qahir, orang yang berjalan kepada orang yang sedang yang kemudian al-qalil ilal kafir, yang sedikit kepada yang banyak. Jadi rombongan yang sedikit kepada rombongan yang lebih besar. Yang terakhir adalah yang terakhir itu Yang muda. Tadi kan sudah yang tua kepada yang muda, yang muda kepada yang tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang banyak, yang sedikit kepada yang banyak. Yang berkendaraan kepada yang berjalan. Jadi kalau saudara-saudara pakai motor, ada teman yang di jalan, yang pakai motor yang dianjurkan terlebih dahulu untuk mengucapkan salam. Jadi itu ya, jadi bukan doa ya dalam hadis itu, tapi salam. Tapi memang salam itu isinya adalah doa. Kemudian bagaimana dengan mengucapkan salam kepada ruangan yang kosong? Itu maksudnya ya. Ya. Yang pasti dalam Al-Quran itu yang tuntunannya itu adalah salam ini tentu saja diberikan kepada sesama muslim, ya, sesama muslim. Bahkan kalau kepada orang kafir itu Rasulullah menganjurkannya jangan mendahului jika mau menyampaikan salam. Bahkan kalau dia menyampaikan salam, jawabnya beda, gitu kan, cukup dengan waalaikum, gitu ya. Atau yang lebih ekstrim lagi, assalamualaikum, artinya racun buat kamu. Tapi bisik-bisik lagi lengkap, kalau dia ngerti gimana? Ya, lebih baik waalaikum saja. Nah,
Di dalam Al-Quran itu yang ada itu adalah kalau kita bertamu, ya kalau kita bertamu di dalam surat apa ya? Surat An-Nur kalau misalnya Al-Ahzab 33. Kalau kita bertamu kan artinya sudah yakin bahwa di rumah itu ada penghuninya, kan? Nah, dia tidak kosong. Nah, kita dianjurkan untuk menyampaikan salam, bahkan sampai 3 kali. Kalau sudah 3 kali kita menyampaikan salam tidak ada jawaban, kita tidak boleh memaksakan diri untuk memasuki rumah-rumah itu. Nah, bagaimana dengan rumah yang kosong? Nah, sebenarnya tidak ada anjuran untuk menyampaikan salam, begitu ya. Kalau memang itu kita yakini adalah tempat yang kosong. Nah, kita juga tidak dianjurkan untuk menyampaikan salam kepada jin, gitu kan? Malaikat kita tidak ada, gitu kan? Nah, kita hanya menyampaikan salam itu kepada sesama manusia. Kemudian yang terakhir yang tadi tentang doa yang berbeda dengan Kristiani, saya kira sudah bagus itu jawabannya. Karena memang saya mengikuti Rasulullah, gitu kan? Karena menurut kami, keyakinan kami, apapun yang kami lakukan itu, sepanjang itu adalah ibadah, kita harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekira itu, ya, ada yang lain silahkan. Jadi ketika Islam bisa Nabi Muhammad, tata cara sholat itu seperti yang sudah dijelaskan itu tentang 5 waktu. Nah, berarti kan sholat ini ibadah kita yang kita mulai setelah Nabi Muhammad menjadi Nabi kita. Nah, bagaimana ibadah umat Islam sebelumnya ketika zaman Nabi Isa, zaman Nabi Musa, dan Nabi-Nabi yang lainnya itu salahnya seperti apa? Berarti kan kalau Nabi Isa misalkan itu kan nggak sholat kan, seperti ibadahnya. Nah, ibadah-ibadah yang seperti yang dulu itu seperti apa sih? Ya, terima kasih. Seperti ini ya, seperti ungkapan doa itu sendiri. Doa itu di dalam Al-Quran memiliki pengertian yang macam-macam. Tidak hanya permohonan. Doa itu juga dalam beberapa term itu harus diartikan ibadah. Sama juga ketika kita menyebutkan hari ini sholat, dalam persepsi kita yang namanya sholat itu adalah dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Tapi dalam ayat Allah sedikit baru disebutkan bahwa Nabi Ibrahim juga sholat, gitu ya. Nah, apakah sama sholat yang Nabi Ibrahim dengan sholat kita? Ya, nah, juga walau alam kita tidak bisa memastikan apakah sama atau tidak. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang pasti adalah bahwa dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu yang disampaikan secara estafeta tidak pernah terputus itu adalah kalimat tauhid. Ya. Jadi hanya mengesahkan, meyakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan, satu-satunya yang harus diibadahi. Itu semua Nabi itu mengatakan itu dan menyampaikan kepada umatnya seperti itu. Ada mengenai tata cara sangatnya itu tentu saja kemungkinan berbeda. Kita dapati dari misalkan ketika di dalam surat Al-Baqarah itu diterangkan bagaimana tobatnya orang-orang di zaman Nabi Musa alaihissalam. Yang namanya tobat di zaman Nabi Musa alaihissalam itu adalah bunuh diri. Jadi dia harus ini ada di Jepang apa? Gitu, akhiri gitu lah gitu. Lalu dia harus bertobat gitu. Kemudian berkembang di zaman Rasulullah itu, di zaman di sekarang ini yang namanya tobat itu cukup dengan menyesali, kemudian
tidak berbuat lagi, dan kemudian menyempurnakan amalan dengan kebaikan. Itu sudah termasuk keberatan. Sama halnya juga dengan puasa. Ya, puasa itu pasti berbeda puasanya antara ini dengan Nasrani dengan kita, gitu kan? Mungkin dari waktunya, dari larangannya, gitu kan? Jadi begitu. Jadi dari seluruh Nabi sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang sama harus disampaikan secara estafet juga tidak pernah berubah, itu adalah pernyataan tauhid. Adapun mengenai syariatnya itu dimungkinkan berbeda-beda. Seperti tadi sholat, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa awalnya Rasulullah itu sholat itu hanya 2 rakaat saja. Jadi sholat apapun Rasulullah itu 2 rakaat saja. Baru setelah disholihkan, baru kemudian ada ketentuan zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Sehingga ketika orang bersafar dalam perjalanan itu oleh Rasulullah dikembalikan 2 rakaat lagi, gitu. Tidak usah 4 rakaat. Nah, yang 2 rakaat itu juga kita tidak tahu apakah memang ada takbiratul ihram, ada ruku', ada sujud, itu kita nggak tahu, gitu ya. Hanya itu dia redaksinya bahwa sebelum disyariatkan secara sempurna tentang sholat, Rasulullah itu kata Aisyah, aku mendengar dari Rasulullah bahwa seluruh sholat itu dilakukan dengan 2 rakaat. Itu saya kira ya. Oke, silakan. Mari. Boleh selama saya bisa mengerti dan bisa menjawab. Jadi kemarin aku baca mengenai laminya RBP. Itu dari itu ada bapak relawan komandi jenazah. Nah, berhubung jenazahnya ibadah, ya tuh ibu mau disolatin apa enggak? Itu dia tanya sama yang lebih tahu. Jadi kalau masih ada kambingnya boleh disolatkan. Nah terus dicek ada, terus ternyata ada masalah lagi, misalnya bedanya di silikon. Nah, terus dia bingung ini disolatin apa enggak? Ada lagi, akhirnya dibolehkan sholat asal selikonnya diambil. Berarti kan itu dilupain kan mayatnya. Nah, kalau yang kayak gitu tuh, misalnya dapat apa sih? Dapat yang kayak gitu pak, berarti gimana sih kalau dapat yang saya mau nanti gaji? Terima kasih. Menurut saya dan juga menurut yang saya baca di Muhammadiyah, ya, dan sekarang juga kan banyak komentar-komentar ya pimpinan Muhammadiyah. Secara fikih memang itu adalah penyakit, ya. Jadi penyakit yang itu bisa disembuhkan. Dalam fikih itu di antara laki-laki dan manusia dan perempuan itu disebutnya khunsa, banji itu, gitu ya. Tetapi khunsa juga itu ada kecenderungan, gitu ya. Kalau kecenderungannya dominannya lebih kepada laki-laki, maka keluarganya harus memotivasi dia harus menjadi laki-laki lagi. Gitu. Kalau kecenderungannya kepada perempuan, maka dia keluarganya juga harus memotivasi untuk kembali kepada perempuan. Apakah juga ada yang berkelamin ganda? Nah, secara medis juga mungkin. Nah, makanya, ini kemudian dikembalikannya kepada medis. Menurut medis, mana yang lebih dominan? Apakah alat kelamin laki-lakinya atau alat kelamin perempuannya? Kalau yang lebih dominan justru laki-lakinya, silakan dioperasi untuk dikembalikan kepada laki-laki. Dan sebaliknya juga. Nah, persoalan tadi, kalau menurut saya, apakah itu